Halo Blibli Friends, welcome to my rooftop. Ini tempat paling pas untuk ngomongin perjalanan sukses hingga mencapai titik puncak. Membangun mimpi-mimpi sambil menatap nih gedung-gedung yang lebih tinggi ya kan. This is a rooftop, a story about becoming number one. Sebuah persembahan spesial Blibli untuk kamu karena kamu nomor satu. Gua Adit Insomnia akan ngobrol dengan tamu yang akan mungkin menceritakan tentang perjalanan hidupnya dari nol mungkin sampai akhirnya menjadi nomor satu. Sambil nunggu kedatangan tamu gue, nih gue akan bikinin minuman seperti biasa. Dan apa ya, mungkin minumannya cocoknya kalau buat dia kopi. Ya kalau soal kopi sih gue gak pernah bercanda soalnya. Jadi biar lebih santai, biar lebih ngalir. Ya kali aja diajak yang project ketiga kalau ada. Gue mau bikinin kopi. Oke, kita taruh sini, langsung aja kita sambut dengan meriah. Ini dia, Angga Dwi Mas Sasongko. Gak? Baik gak? Apa kabar, Dit? Baik, alhamdulillah. Gimana gak? Kabar baik ya? Kabar baik. Sibuk apa lu sekarang? Ini gini-gini aja nih. Kok gue yang wawancara? Oh iya. Lagi lewat gak ada host, gue masuk aja. Oh gak ada hostnya, masuk aja gitu. Dulu kita pernah ketemu di acara gue tengah malam itu tahun 2009, Iya. 2010. Gue masih ABG. Lu udah om-om. Kayaknya kita seumuran. Dulu kalau 2009-2010 itu berarti baru udah mulai kerjain film berarti ya? Udah, Visinema baru awal-awal tuh. 2008 Visinema, tapi 2010 kayaknya waktu itu pas hari untuk Amanda rilis ya. Hari untuk Amanda rilis, oke. Lagi tuh pokoknya gue inget banget, kalau gak salah dulu video klip favorit lo adalah Coldplay yang Yellow kalau gak salah. Kalau gak salah tuh. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tapi gini, gue mau jelasin dulu ke lo nih, jadi di setiap episodenya Roof Talks ini, kita bakal ngobrol seru-seruan, yang punya kisah teman-teman yang kisah yang menarik gitu kan, mungkin dari dulu perjuangan dari nol sampai akhirnya kita menganggap lo sebagai nomor satu. Gitu Amin. Ya. Amin. Karena kan kalau sekarang di rooftop saja, ini kan di rooftop ya kan, masih ada gedung-gedung yang lain. Pantes anginnya banyak ya? Iya lumayan. Untung gue pakai jaket. Gue pakai balsam dari tadi. Kayak ibu-ibu ke teater. Biasanya gitu kalau tur satu komplek ya kan, ada bau minyak angin sama kulit jeruk. Nah itu ibu-ibu banget tuh. Nah ini jadi kita masih bisa menggapai rooftop yang lain gitu. Mungkin lo masih ada mimpi-mimpi yang lain gitu ya kan. Nah ini kita menganggap lo adalah nomor satu banget gitu kan. Karena prestasi lo ya semua orang udah tahu. Lo pastinya sutradara peraih Piala Citra. Terus sutradara video klip juga, iklan, founder Visinema gitu kan. Yang sekarang semua orang pasti tahu lah gitu kan. Terus juga tadi gue bilang lo sutradara film yang meraih Piala Citra yang paling muda kalau gak salah waktu itu. Sebagai produser sih. Produser ya? Karena waktu 2014 Cahaya dari Timur tuh dapetnya film terbaik. Film terbaik, oke. Malah sebenarnya yang paling, kalau dalam konteks awarding mungkin yang paling tinggi. Oke. Jadi Best Picture. Best Picture, oke. Itu dulu paling muda tuh ya dulu ya? Gue dulu waktu ya lumayan lah ya. Di antara nominator yang lain. Sekarang sih masih muda sih gue. Oh iya juga sih. Lu jangan bilang gue udah tua lu. Iya. Dibanding Joko Anwar gitu-gitu ya paling muda sih bener-bener. Dibanding Mas Garin ya gue muda lah. Betul. Seumur anaknya. Iya. Nah, kalau kita tanya perasaan lu pasti seneng dong. Seneng. Ya kan lu dapet penghargaan itu seneng. Tapi perasaan setelah itu enggak? Apakah jadi makin beban, aduh gue harus bikin film, harus dapat penghargaan nih, gue harus lebih keren dari Cahaya dari Timur yang Cahaya dari Timur nih gitu. Itu ada perasaan kayak gitu enggak? Yang paling unik adalah kan itu waktu itu acara awardingnya di Palembang. Jadi pulang tuh kita ke hotel kan karena semuanya ditempatin di hotel. Jadi pulang bawa piala, gue di hotel sama istri gue tuh duduk kayak bingung gitu. Ini bener ya gitu ya. Karena Cahaya dari Timur tuh film pertamanya Visinema. Oke. Jadi waktu pas kita bikin Hari untuk Amanda, kita kerja buat sebuah perusahaan yang lebih besar. Oke. Jadi Cahaya dari Timur tuh film pertamanya Visinema. Dan Chico juga dapat Piala Citra di situ kan, sebagai aktor terbaik. Tapi waktu itu obrolannya jadi menarik karena gue sama Anggia malah bilang, gak usah dipikirin lah, gitu. Maksudnya abis ini ya kalau mau bukan bikin pendekatannya, nggak bikin kayak apa film yang lebih bagus gitu, tapi malah berpikir lebih liar aja. Yang kita refleksiin abis itu adalah saat di momen itu adalah
Cahaya dari Timur tuh dikerjain berdarah-darah selama 4 tahun. Gua, Glenn, dan Anggia tuh bertiga kita mati-matian lah selama 4 tahun. Mulai dari ada investor yang masuk, baru 2 hari syuting tiba-tiba dia narik investasinya. Waduh. Sementara udah ada 30 orang dari Ambon ada di Jakarta yang harus kita kasih makan, kita kasih tempat tinggal. Syuting harus berhenti dulu 2 bulan. Terus di Ambon juga kita syuting dengan, lo bayangin mungkin kita nih sedikit dari orang yang cukup filmmaker yang cukup gila untuk bikin film sambil fundraising. Oh iya bener. Jadi kayak gue tuh syuting hari ini, duit buat produksi 3 hari lagi belum tahu duitnya dari mana. Akhirnya bikin fundraising itu. Akhirnya ya sambil cari duit. Jadi terus cari duit. Jadi gue sama kalau gue lagi syuting, Glenn yang cari duitnya di Jakarta. Kalau gue lagi break, gue terbang ke Jakarta cari duit terus balik bawa duit lagi, bisa dari sponsor atau dari support atau dari investor baru yang kecil-kecil gitu. Jadi itu yang bikin kita ngerasa 4 tahun tuh ya sesuatu yang seru gitu, sesuatu yang bisa kita banggain dan bisa kita kenang dan bisa diceritain lagi ya kayak sekarang gitu ya. Tapi apa kita mau gitu lagi gitu. Sampai akhirnya kita kebayang abis ini pokoknya harus bikin sesuatu yang beda deh. Bukan sesuatu untuk dapat Piala Citra lebih banyak atau dari Piala Citra terus mikirnya ke Oscar, malah enggak. Kita malah mikir sesuatu yang lebih liar, yang orang lain gak kerjain ya IP development. Makanya setelah Cahaya dari Timur yang kita kerjain tuh sebenarnya filosofi kopi. Jadi kita nggak lagi bikin film untuk nyari piala lebih banyak, tapi apa yang belum orang lakuin ya? Kayaknya orang di Indonesia belum banyak yang berpikir bahwa satu film tuh sebenarnya bisa jadi ekosistem. Nah itu yang kita pakai, pendekatan itu yang kita pakai, yang kita coba, dan turns out cukup berhasil ya dengan filosofi kopi. Kayak jaketnya nih gue pakai misalnya, keren kan? Nah gue tadi pas di ruang ganti kok jaket siapa bagus tuh, mau gue betak aja tuh. Ternyata punya bintang tamunya. Jadi ya akhirnya bikin filosofi kopi. Dari filosofi kopi kita sadar bahwa ya kalau misalnya mau bikin film lagi, jangan lagi investasi sekian banyak waktu, uang dan segala macam untuk only satu project tapi bisa berkembang. Ya disitulah sebenarnya transformasinya Visinema pertama kali sampai akhirnya jadi sekarang. Jadi karena obrolan malam itu di kamar hotel, di depannya Piala Citra, dan kita bilang kayaknya gak kesini deh tujuan kita gitu. Maksudnya walaupun pada akhirnya filosofi kopi adalah film yang secara festival internasional paling sukses yang dipunyain Visinema. Kita main di 15 festival internasional filosofi kopi. Wow. Gitu. Tapi ya memang yang kita cari itu bukan, maksudnya gini sih Dit, gue tuh selalu berpikir kalau gue udah dapet sesuatu hari ini, nextnya bukan di double yang kemarin, tapi mencari yang baru, memaknai sesuatu dengan cara yang baru, dan buat gue itu adalah progress gitu. Jadi stepping point untuk ada di step yang berikutnya. Stepnya nggak harus selalu lebih tinggi. Stepnya yang penting kalau gue selalu bilang bukan soal lebih tinggi, tapi soal lebih jauh gitu. Sehingga kita sebagai manusia juga tumbuh, nggak cuman sekedar mikir bahwa sukses itu adalah piala lebih banyak gitu. Tapi sukses itu buat gue ya kita bisa tahu apa yang mau kita mau dan kita bisa pakai semua resources kita ini untuk sesuatu yang lebih besar daripada diri kita gitu. Tapi emang setuju sih, sukses itu bukan dihitung dari piala ya. Iya. Temen gue pialanya banyak gak sukses, ternyata emang vendor piala. Jadi emang bukan ini, tukang bikin piala aja udah. Om gue juga pialanya banyak banget, ternyata kepala sekolah bro. Wah. Di ruang di ruang kepala sekolah. Bukan dia yang dapetin. Banyak banget om pialanya. Iya saya kepala sekolah. Oh, volley ada, cerdas cermat ada. Gue bilang lu berbakat banget. Ternyata kepala sekolah. Rese. Ini gak. Kalau dari lo dan Visinema, bocoran proyeknya apa selain Keluarga Cemara 2? Banyak ya. Maksudnya kita kan lagi udah bikin bioskop online. Di bioskop online tahun ini akan ada hampir 20 film di bioskop online, film baru. 20 film baru? Okay. Film baru 20 film. Mungkin gak semuanya dikerjain sama Visinema, tapi kita juga kerjasama sama banyak filmmaker sama produser di luar Visinema. Terus kita juga mau rilis satu platform belajar online sama Maestro, itu namanya Vcampus. Bentar lagi itu juga banyak video-video keren. Kita udah ngerjain 30 video.
Itu bentuknya kayak gimana tuh kalau V-Kampus? Kayak masterclass sebenarnya. Jadi mau belajar tentang film, nanti belajarnya langsung sama Gari Nugroho. Oke. Mau belajar tentang creative writing, belajarnya langsung sama Marcella FP yang bikin NKCTHI. Mau belajar nulis lagu, langsung sama Melly Guslau. Waduh. Terus mau belajar tentang The Art of Leadership, belajarnya langsung sama Gita Wirjawan gitu. Jadi memang sebuah platform di mana kita bisa belajar langsung dari orang-orang yang paling ahli dan punya legacy di bidangnya gitu kira-kira. Nah terus kita juga sama Blibli kita juga akan rilis web series lagi gitu. Yang main Ardhito Pramono sama Marion Jola. Oke, si kale-kale itu ya? Si kale-kale itu. Gak boleh menghina dia kan ya? BA jangan. Oh iya benar jangan apa-apa. Jangan tapi gak apa-apa. Dan ambasador ya gak boleh deh. Iya aduh jangan. Padahal pengen banget. Kecuali ada dianya gak apa-apa. Oh iya kalau ada dianya kita roasting aja sampai gosong. Sampai gosong. Terus juga sama Blibli bakalan ada 4 film yang kita lagi produksi. Itu Filosofi Kopi ketiga. Tapi judulnya kita ganti jadi Ben and Jody. Karena genrenya berubah. Jadi action. Oh jadi action? Jadi action. Ya. Aduh, gak ada harapan buat gue deh. Nah, ada action begini. Kalau lo Sesame Street ada cukup. Oh bisa ada? Bisa, nanti. Oke siap. Jadi boneka. Terus tadi Ben Jody. Terus ada Keluarga Cemara 2. Keluarga Cemara 2 oke. Terus ada horor pertamanya V-Cinema. Oh iya lu belum pernah ngerjain horor. Kita belum pernah bikin horor tapi ini bakalan jadi horor yang seru karena gak kayak biasa ini ada adventure-nya, ada fantasinya gitu. Nama judulnya Jagat Arwah. Jagat Arwah oke. Terus film keempatnya adalah passion project gue nih udah dari lama banget. Gue pengen akhirnya ini bisa gue syuting gitu ya karena nulis ceritanya udah 3 tahunan. Judulnya Mencuri Raden Saleh. Mencuri Raden Saleh ini jadi masih ada hubungan sama sejarah berarti Enggak, bang? Ini cerita tentang sekelompok anak muda yang mau nyuri. Ini pertama kali ini gue ceritain nih di sini. Tangan dong. Mencuri Raden Saleh itu cerita tentang sekelompok anak muda mahasiswa yang mau nyuri lukisan Raden Saleh. Penangkapan di Ponorogo dari kantor kerja Presiden Republik Indonesia. Wah gokil. Gitu ceritanya. Jadi heist movie. Udah lo kerjain tapi lagi pre-production. Bentar lagi syuting. Kalau yang Jagat Arwah tadi udah juga? Udah selesai. Terus, Filosofi Kopi udah selesai. Tinggal si Keluarga Cemara sudah. Tinggal si Mencuri Raden Saleh. Oke. Di tahun ini juga? Tahun ini juga. Semuanya akan dikerjain tahun ini? Maksudnya dikeluarin juga, dirilis dan dikerjain kalau rilis kita sih siap-siap aja ya. Mudah-mudahan keadaannya lebih baik gitu ya. Terus penonton juga mulai percaya diri untuk balik lagi ke bioskop. Ya. Kita bakal rilis. Oke, semoga keadaan cepat membaik ya. Selamat malam. Malam. Aduh. Malam. Ada kiriman nih Mas dari Blibli untuk Mas Angga. Wah terima kasih. Ya, Handphone baru nih. Oh dia tahu nih Mas Angga. Anda terima ini. Gue bilangin dulu, cuman di Blibli, di Rooftops nih. Ekstrasi lebih ganteng dari hostnya. Rio Dewatno ya? Terima kasih Mas. Permisi. Mantas kayak kenal ya? Iya. Adeknya kayaknya. Adeknya jangan-jangan. Oke, ini ada sebuah persembahan atau gift dari Blibli buat lo Kak. Oke, ini ada album Glenn Fredly. Widih. Lovolution ya kalau nggak salah ya. Ini suruh gue nangis nih kayaknya. Kenapa CD album Glenn Fredly ini? Karena Angga sempat ngerjain video klipnya. Judulnya Let's Say Love ya. Let's Say Love. Dari ini kalau nggak salah si Glenn sama Endah Hendresa ya. Endah Hendresa sama Sani Sondoro ya lagu ini. Di sini gue ngerjain 2 video klip sebenarnya sama Brown Eyed Girl. Oke. Itu lucu banget karena gue lagi sama Glenn lagi liburan ke Perth nonton YouTube. Habis itu ya kita syuting aja cuman gue Anggia sama Glenn. Oh tapi setelah Let's Say Love? Setelah Let's Say Love. Oke. Ini berarti sebenarnya adalah album ini pertemuan lo sama apa namanya? Sama Bung Glenn ya? Ya. Ini pertama kali. Terus habis itu di lagu ini juga dari album ini juga gue jadi inspirasinya Surat dari Praha kan ada Nyali Terakhir. Ini perkenalannya gimana? Nggak dulu maksudnya dikenalin temen kah atau datang ke event atau gimana? Jadi waktu itu Vino, manajernya Ran, nelpon gue bilang, "Enggak lo mau ngerjain klipnya Glenn gak?" Gitu. Wah mau banget gitu kan. Habis itu ya kita ngerjain video klipnya si Let's Say Love itu. Tapi
ruang makeup tuh malah ngobrol sampai jam 3 pagi. Setelah kelar klipnya? Setelah kelar syuting. Oke. Setelah kelar syuting malah, jadi dia udah siap-siap mau pulang terus kita ngobrol banyak. Malah ngobrol sampai jam 3 pagi dan itu ngobrolin langsung tentang Cahaya dari Timur. Jadi gue bilang gue punya cerita nih. Terus akhirnya dia nanggepin ya obrolannya jadi panjang. Kemudian semenjak itu ya kita ya deket ya sebagai sahabat. Maksudnya bahkan gue nganggep dia ya kakak laki-laki gue gitu ya. Dan gue mulai banyak kerja bareng sama dia. Show directing show-shownya dia. Show-show tunggalnya dia. Ya sampai akhirnya 2015 Glenn gabung juga ke Visinema sebagai salah satu pemegang saham waktu itu. Kalau project yang paling memorable sama Glenn tuh project apa? Apakah Cahaya dari Timur atau mungkin ada yang lain yang nggak bisa dilupain kejadian bareng? Banyak ya, tapi ada satu peristiwa yang gue rasa peristiwa ini yang paling peristiwanya bukan sebuah project besar tapi bisa ngegambarin siapa itu Glenn gitu. Jadi waktu itu kita lagi ngerjain sebuah project Natal. Glenn nyanyi, ada satu lagu yang Glenn nyanyi judulnya Terang. Liriknya tuh jadilah terang di tempat yang gelap, jadilah garam jangan di tengah lautan gitu ya. Maksudnya itu cerita tentang kalau ya lo kalau mau kontribusi di tempat yang tepat gitu. Dan tiba-tiba gue nunjukin di belakang foto dan quotes dari para pejuang kemanusiaan. Satu slide atau ada satu shot gitu, satu slide yang ada gambarnya Munir, Cak Munir. Sama IO-nya karena ini akan diputar di televisi nasional, ngerasa Munir tuh cukup politis. Mereka takut. Dan gue keras kepala. Lalu gue bilang sama Bung gimana nih Bung? Gue gak mau turunin. Dia bilang, itu lagi gladi resik. Terus dia bilang, udah edit aja. Pas gladi resik, lo keluarin. Sekarang lo kan kita lagi gladi resik. Lo cabut aja Munirnya. Tapi besok waktu pas live show, lo pasang yang sekarang. Dia bilang gitu. Nah, hal itu tuh nunjukin Glenn. Glenn tuh dalam konteks dia sebagai seorang aktivis, sebagai seorang penggerak gitu ya. Glenn tuh punya kemampuan untuk berdiplomasi, mencari celah untuk bagaimana banyak hal. Ya tentu kan di dunia tuh kita hidup banyak paradoksnya. Lo gak bakalan ketemu sama the perfect solution. Betul. Paling yang bisa lo ketemuin adalah the right solution gitu. Nah, Glenn tuh nunjukin bahwa dia orang yang bisa ada di banyak ruang dan di banyak cara gitu. Dan walaupun akhirnya lagu itu waktu live kayak kepotong-potong, jadi tetap di-cut gitu. Tapi ya itulah kegilaan kita berdua dan buat gue itu yang selalu gue ingat sama Bung ya, dalam arti ya dia tahu dia mau bicara apa, dia tahu apa yang dia perjuangkan, tapi dia punya caranya yang orang lain mungkin nggak sanggup buat ngejalanin karena daya komprominya nggak kuat. Tapi Glenn punya kemampuan itu sih. Kalau dari lo secara personal mengenal Bung Glenn ya kan sebagai sahabat, apa yang paling dirindukan? Mungkin kalau lagi nongkrong dia tuh suka ngisengin lo atau tiba-tiba suka broadcast jokes-jokes bapak-bapak mungkin di WhatsApp atau apa gitu-gitu. Jadi dalam hidup gue setelah gue kenal Glenn dan kita berkembang, Visinema mulai berkembang, setiap gue punya ide baru, orang kedua yang akan gue ceritain tuh Glenn, orang pertamanya Anggia gitu. Dan sekarang ya nggak punya orang kedua, nggak punya second opinion, nggak punya teman diskusi dan sebagai ya gue lebih muda dari lo ya, jadi gue bisa bilang anak muda gitu. Kok gue kayak ke hipnotis tadi, iya aja lagi. Kita mau ada segmen CKTP gak ya? Ya lo sama Glenn ini bersahabat dan kerja bareng juga di sebuah perusahaan Visinema tadi kan. Ya namanya sahabat tetap apa ya, tetap ngasih kritikan gitu-gitu kan. Kalau dari mendiang Glenn, kritikan apa yang paling lo inget? Yang pernah sampai ke lo nih? Mungkin dari project-project yang lo kerjain bareng atau bahkan mungkin ada project yang nggak tanpa dia atau apa gitu yang akhirnya sampai ke lo kritikannya nih. Kalau kritikan karya sih enggak ya, karena kita kan selalu kerjain bareng ya. Jadi dia tahu semua prosesnya, dia tahu semua decision-decisionnya gitu.
Tapi yang selalu kita sama-sama, kalau dia kritik tuh dia nggak pernah kritik di setelah barangnya jadi, karena along the way the proses jalan dia tuh ada di situ gitu. Tapi kita tuh punya friendship code. Kalau lu sahabat yang baik, begitu sahabat lu bikin sesuatu yang jelek, lu yang pertama kali harus bilang itu jelek. Oke. Gitu. Jadi bukan jadi temen yang kerjanya cuma nepokin. Ya. Ayo depan jurang itu. Ayo jatuh mati gitu. Iya. Cuman temen karena temen tuh support system, jadi harus tepokin. Malah support system itu yang bilang, di depan tuh jurang, lu jangan kesana gitu. Oke. Nah itu yang selalu jadi friendship code kita. Makanya kenapa setiap gue punya skrip, gue punya apa, Glenn tuh jadi orang yang selalu gue kasih. Begitupun Glenn, setiap Glenn punya demo, setiap Glenn punya selalu gue tuh selalu dikirimin, dengerin deh, menurut lu gimana gitu. Walaupun kadang-kadang kritikannya gue ke Glenn atau kritikannya Glenn ke gue juga bukan sesuatu yang harus kita aminin atau harus kita jalanin, tapi itu jadi pengingat gitu. Itu sih yang menurut gue berarti gitu ya, persahabatan ini. Dan jadi susah untuk ngelihat satu atau dua, karena sering banget kita saling mengkritik gitu. Oke. Nah ini enggak, kalau sekarang nih mungkin gue dan juga Blibli Friends pengen belajar ya kan dari perjalanan lu dari dulu ya, tadi lu bilang berdarah-darah nih ngerjain Cahaya dari Timur sampai sekarang ya lu sukses dengan Visinema, bahkan Visinema udah berapa tadi? 10 unit bisnis. 10 unit bisnis gitu ya kan, udah banyak banget. Oke, dulu awal kuliahnya lo kuliah ilmu politik ya kan di UI ya kan. Mungkin banyak banget teman-teman di luar yang kayak aduh gue pengen banget jadi sutradara film terkenal nih gitu. Film yang sukses. Apa gue harus kuliah perfilman, apa gue harus kuliah broadcasting, atau kuliah apa nih gitu kan. Karena lo kan basicnya kan politik. Awalnya gue broadcasting dan jurnalisme. Apa kuliahnya? Kuliahnya. Oke. Abis itu lanjut ke politik, tapi yang politik gak selesai. Oke. Menjelang akhir gue tinggalin karena waktu itu gue udah punya Visinema. Oke. Jadi waktu itu ada dilema antara apakah harus ngelanjutin tetap kuliah, tapi di satu sisi peluangnya banyak di Visinema, which gue udah mulai punya pegawai, nggak bisa gue tinggalin dan kuliah tuh ya dari Senin sampai Jumat kan gitu. Jadinya akhirnya gue memutuskan untuk mundur dari kuliah. Ya, jadi pada mundur kuliahnya ya. Iya. Aja. Jangan. Gue aja 8 tahun. Jadi gue cuman mau bilang bahwa banyak entrepreneur keren itu putus kuliah. Nah, gitu. Itu dia. Gitu. Yang kuliahnya tinggi-tinggi, mentoknya jadi direktur atau jadi vice presiden. Betul. Jadi dengan di kampus aja. Loh, jadi jualan. Oke, tapi gimana kalau teman-teman yang awalnya gue mau jadi sutradara, bikin film segala macam, kan mungkin banyak ya, nggak di luar sana tuh banyak orang yang bisa bikin film keren gitu, yang mungkin sama kualitasnya kayak lu atau mungkin lebih banyak yang lebih harus kan. Tapi cara meyakinkan orang untuk film gue bagus loh, itu kan susah ya. Kayak lo mungkin harus meyakinkan investor gitu. Bahkan sekelas lo aja dan Glenn aja kan di film Cahaya dari Timur ditinggalin investor di hari ketiga ya kalau nggak salah. Itu gimana? Be prepared gitu. Lo gak akan pernah bisa jadi director atau filmmaker kalau lo gak belajar film dan mencintai film. Kan sering banget yang gue terima adalah, gue udah sekolah film, gue udah sekolah nih, ambil course film, gue pengen jadi director, gue passionate banget sama film. Terus gue tanya, udah pernah nonton Taxi Driver belum? Oh itu film apa ya? Atau pernah nonton Godfather belum? Itu film apa ya gitu. Atau misalnya gue tanya nonton Daun di Atas Bantal gak? Gitu misalnya. Belum gitu. Itu nunjukin bahwa sebenarnya ada banyak orang yang punya keinginan tapi gak membuat dirinya siap. Oke. Bahkan kadang-kadang lo punya bakatnya, yes, gak bisa kita pungkirin misalnya lo punya bakatnya, tapi kalau lo gak mau belajar, lo gak mau punya kazanah tentang apa yang lo dalamin, sulit sekali lo bisa berkembang gitu. Apalagi misalnya sesederhana nonton film-film yang punya milestone dalam sejarah perfilman dunia gitu. Jadi gue selalu saranin buat teman-teman yang pengen jadi filmmaker gitu di luar sana, pertama ya prepare yourself. Betul. Gitu. Karena dengan prepare yourself lo akan punya cukup bensin untuk masuk ke industri yang punya berjuta kemungkinan. Nextnya gimana? Ya bikin film. Mulai dari film pendek. Dulu zaman gue bikin film pendek, gue nggak punya
nggak punya sosial media kayak sekarang, dimana gue bisa nunjukin karya gue dengan gampang Ya. gitu. Sekarang film kayak Tilik aja yang nonton puluhan juta gitu di YouTube. Ya. Jadi kan sebenarnya akses tuh udah banyak banget, Betul. teknologi udah banyak banget. Tapi jangan karena kemudahan akses sama kemudahan teknologi terus lo lupa bahwa lo harus mempersiapkan diri lo untuk jadi seorang kreator. Ya. Lo harus punya skillnya, Ya. lo harus punya wawasannya, lo harus punya pengetahuannya gitu. Film tuh tentang creating universe gitu. Lo kayak lo lagi menciptakan kehidupan yang ada dalam kepala lo secara visual. Ya. Nah, kehidupan tuh bukan cuma soal teknik bikin film. Kehidupan juga soal banyak hal yang di luar film. Kayak lo perlu kenal sama psikologi mungkin karena Ya. lo menciptakan karakter. Ya. Lo perlu kenal sama situasi politik, sama sosiologi, sama antropologi karena lo akan menciptakan sebuah adegan dalam sebuah ruang dan waktu. Ruangnya bisa di Jakarta, bisa di Ambon, bisa di Medan. Waktunya bisa tahun 2000, bisa tahun 65, bisa tahun 45, bisa tahun 70. Ketika lo bikin film, lo nggak hanya perlu paham sama konsep pembuatan film, tapi lo perlu paham sama banyak hal di sekitar lo yang hidup di sekitar lo. Jadi kepekaan sosial, kepekaan sebagai kepekaan kemanusiaan itu penting. Dulu waktu lu memulai karir sebagai sutradara, itu adalah sebuah pilihan yang gampang dan gak ada yang menentang atau malah sebaliknya? Enggak kan, karena dulu kan mungkin belum populer ya karir sebagai sutradara. Orang tua gue tuh termasuk yang lepas anak ya sih. Jadi gue lepas SMA tuh gue udah tinggal sendiri, udah ngekos sana sini gitu. Kadang-kadang balik ke rumah, kalau nggak ada duit balik ke rumah 3 bulan, ada duit lagi cabut lagi dari rumah gitu-gitu. Dan gue menemukan film tuh sebenarnya dari SMA. Bahkan dari SMA ya? Iya, jadi film tuh menemukan gue gitu. Jadi waktu gue SMA, kakak gue tuh ikut klub fotografi dan teman-teman klub fotografi bikin film di rumah. Action cut, gue cuma ngeliat ini dari atas lantai 2 gitu. Oh, bikin film begini doang ya, action cut doang ya gitu. Terus gue abis itu masuk besoknya gue sekolah. Di sekolah gue ajakin temen di sekitaran meja gue bikin film ya besok. Tapi bikin film beneran atau? Bikin film beneran. Cuman main-mainan doang? Enggak, bikin film beneran dan film pertama kita yang gue sutradarain secara nggak dikira-kira menang di festival film antar SMA gitulah. Terus habis itu duitnya dibagi-bagi juga nggak ada rasanya gitu kan. Terus akhirnya dibikin film lagi. Oh, bikin film lagi. Akhirnya bikin film kedua. Waktu film kedua menang lagi. Dapat hadiah lagi. Jangan-jangan dia doang yang ikut festivalnya. Jadi dia doang menang lagi, terus dapat hadiah, terus rese nih hadiahnya nggak naik-naik nih. Akhirnya karena teman-teman tahu film kita menang, pada pengen nonton, gue sama teman-teman hijack satu kelas setelah sekolah selesai. Satu kelas tuh ditutup pakai karton hitam. Terus gue ambil TV dari rumah temen gue dekat sekolah. TV tabung tapi yang gede banget dulu lah. Kalau masuk bayar 2.500. Oh, bikin bioskop-bioskopan. Iya, jadi gue sebenarnya jadi entrepreneur film tuh dari SMA. Dari SMA, iya. Udah jualan tiket dari SMA. Iya. Dan kita nih satu geng ini yang akhirnya stay di film tuh ada 3 orang. Oke. Satu gue, satu tuh Ginatri Esnur. Itu teman SMA lo juga? Kita bikin film bareng-bareng sama-sama. Ya kita satu geng lah itu nonton ya kemana-mana bareng gitu. Dan Gina salah satu box office director sekarang, box office writer juga, punya terakhir dia bikin 2 Garis Biru. Terus sama satu lagi Stefani namanya, dia sekarang jadi chief marketing officernya di Visinema. Oh oke, jadi kerja bareng sama lo juga ya? Iya, kita kerja bareng bareng. Kalau yang lain-lain teman-teman lain tuh pada kemana? Masih filman juga atau enggak? Enggak, yang lain karena enggak mampu berantem sama ibu bapaknya, sekarang end up tetap di perusahaan-perusahaan keren gitu, tapi ya nggak di film. Oke, tapi dari mereka nih waktu lo masih ngerintis karir, ada yang ngomong kayak, nggak ngapain sih, lu nggak mau cari yang ini banyak aja. Bro. Banyak. Terus tanggapan apa ke mereka? Ya, gue cuman bisanya ini. Karena tadi sekolah juga males, ya kan? Hampir dikeluarin. Iya. Gue tuh bisa ngitung tuh setelah SMA kan kita belajar Excel ya. Iya. Gue belajar Excel tuh kagak pernah bisa waktu SMA. Gue sampai sekarang gak bisa. Karena lo belum tahu pentingnya kalau itu bisa bikin lo untung atau rugi kan. Oh gitu ya? Iya, pas gue tahu bisa, wah ini kalau gue bisa ini gue bisa untung atau rugi nih.
Nah, coba gue diajarin dulu dari SMA, nih kalau lo bisa belajar ini, lo dapet duit. Wah, gue belajar pasti bro. Masalahnya gue cuma dapet nilai, males banget Iya kan. sih. Kalau gitu dari dulu ya kan. Oke, kalau gitu abis ini teman-teman Blibli Friends kita belajar Excel ya. Kan? Ya banyak lah yang kemudian jadi pengalaman. Jadi ya film menemukan, gue selalu bilang film tuh menemukan gue. Dan gue very grateful gue ditemukan oleh film, karena film menyelamatkan hidup gue dari masa depan yang amburadul. Ya. Akhirnya diselamatkan gitu. Diselamatkan. Ya. Karena akhirnya tadi lo bilang film menemukan lo. Kalau tadi lo sempat mention juga kalau dari karir lo sebagai sutradara gitu ya kan, lumayan berdarah-darah tuh ngerjain Cahaya dari Timur. Tadi kan sampai 4 tahun, sampai ditinggal investor. Apakah itu adalah titik terendah lo dalam karir lo gitu? Atau mungkin ada yang lain lagi gak? Mungkin titik terendah gue tuh itu salah satunya. Tapi Visinema tuh di 2009, 1 tahun setelah berdiri tuh nyaris bangkrut. Oh ya, kenapa? Karena kita kan pertama kali bikin film di commission gitu. Maksudnya dikasih duit sedemikian gitu, terus suruh bikin film, nanti filmnya buat si perusahaan yang lebih besar. Itu production service lah istilahnya. Jadi kita service aja. Nah waktu itu kita ngerjain project itu kita rugi. Dan kita berharap, waktu itu gue berharap bahwa kalau film ini rilis, maka akan ada banyak tawaran masuk. Filmnya gak rilis men, 2 tahun men. Karena? Gak tahu. Oh, sampai sekarang gak rilis nih? Itu Hari Untuk Amanda. Oh, oke. Jadi kita pertama bikin Hari Untuk Amanda 2008, baru rilis tahun 2010. Gitu, dan gue kan berharap 2008 nih barang nih rugi, gak apa-apa deh. Strategic deh, strategic loss kasarnya. Gaya banget kan tuh strategic loss. Abis itu supaya yang penting bagus, terus habis itu nanti kita berharap dapat order lagi bikin film. Filmnya gak rilis 2 tahun. Terus gue harus hidup dengan lossnya 2 tahun gitu. Sampai akhirnya gue sempet nyaris patah hati pengen ninggalin film. Nah itu. Dan gue sempat nyoba profesi yang lain. Gue sempat bikin workshop furniture, coba bikin restoran, jadi product designer, bikin furniture, bikin jadi interior designer gitu-gitu. Sebelum akhirnya ngerasa bahwa iya sebenarnya dunia gue tuh film gitu. Dan waktu itu ya karena juga ketemu Glenn, akhirnya balik lagi ke film. Ya itu sih titik terendah. Dan ya ngerjain Cahaya dari Timur gue gak bisa bilang titik terendah ya, karena we accomplish dan kita selesaiin filmnya gitu. Buat gue Cahaya dari Timur gue bisa bilang pelajaran terbaik. Hasilnya juga maksimal juga kan, walaupun harus 4 tahun ya kan. Tapi kalau dorongan atau motivasi utama yang bikin lo untuk achieve something itu apa gak? Gue tuh ngerasa, oke ini dia, ini pertanyaan yang lumayan bingung, karena gue ngerasa gue lagi ngejalanin beyond my wildest dream. Gue udah ngerasa kayak gue udah selesai deh, maksudnya gue gak nyangka juga akan sejauh ini gitu. Dan kemudian kalau lihat gitu sekarang Visinema ada di posisi yang kayak sekarang, punya 10 unit, punya banyak platform, ada hampir 100 orang kerja di dalam. Gue ngerasa bahwa kayaknya tugas gue atas apa yang gue dapet, keberuntungan yang gue punya, orang-orang yang jadi support system sekitar gue adalah untuk membuat sebuah platform di mana gue bisa memberikan ruang yang pernah gue rasakan ke orang lain. Makanya kenapa hari ini Visinema banyak sekali ada sutradara baru, ada penulis baru, ada semua bidang kita memberikan ruang yang luar biasa untuk banyak new talents untuk bisa punya opportunity berkarya gitu di Visinema. Dan mungkin kalau lo tanya ini di 3-4 tahun lalu, gue akan bilang bahwa achievement gue adalah ya gue ngelihat film gue box office, udah. Punya piala Citra sebagai film terbaik, udah. Terus misalnya masuk ke festival-festival bergengsi di dunia, udah gitu. Sekarang sih ya kalau gue pengen nunjukin bahwa dunia ini, entertainment, filmmaking, ini adalah dunia yang bisa berkembang dan bisa jadi tempat untuk banyak kreatornya make living dan sustain. Gue sama Glenn tuh selalu punya pikiran gini, jangan sampai nanti kita tua, kita masih ngelihat teman-teman kita kalau sakit itu bikin
konser galang dana. Iya. Bahwa ya udah gitu loh. Hmm. Maksudnya gimana nih kita bisa nyiptain sistem dalam industri. Hmm. Walaupun orang bilangnya lo kapitalis banget kedengeran nih. Ya emang Ya. film adalah the most capitalistic art form in the world. Karena bikinnya nggak pakai daun. Iya betul. Gitu, bikinnya nggak pakai padi, Iya. bikinnya pakai duit bro gitu. Duit kan bahasa Inggrisnya kapital kan. Iya betul. Walaupun tadi padi juga bisa jadi duit sih. Iya, Bisa. tapi maksudnya bikinnya nggak pakai daun Iya. lah, nggak metik terus tiba-tiba jadi Iya. gitu. Tapi ya bagaimana industri ini bisa kita bangun sama-sama. Dan gue bisa, kalau lo tanya achieve apa yang mendorong gue adalah membuktikan bahwa ya kita nih filmmaker bisa hidup dari karya kita dan Iya. dan bisa sustain dan nggak perlu mikirin dana pensiun karena IP kita adalah dana pensiun itu sendiri gitu. Buat gue itu sekarang yang mendorong gue untuk achieve apa yang akan gue kejar gitu ya. Oke. Untuk nggak ada lagi konser galang dana deh. Ya, at least gitu. buat ini teman-teman kita satu komunitas. Iya, gitu paling ya. nggak buat Satu circle kita gitu ya. buat industrinya. Kayak Industri. misalnya contohnya mungkin Visinema adalah perusahaan film pertama yang dapat foreign direct investment. Nah, dengan Visinema jadi perusahaan film yang dapat FDI, foreign direct investment, ini kan membuka peluang atau preseden buat banyak perusahaan lain untuk melakukan hal yang sama. Ya. Dan dengan begitu industri film makin accessible terhadap modal. Ya. Dengan makin accessible terhadap modal, lebih banyak film yang dibuat dengan budget yang lebih proper, sehingga orang siapapun yang kerja bisa mendapatkan kompensasi yang lebih proper, dapat back end yang lebih proper, sehingga kayak trickle down gitu loh. Jadi kita buka peluang di atas, tapi sebenarnya kita juga berusaha membuat aliran-aliran sungai sampai ke pekerja-pekerjanya. Itu sih yang gue harapkan ya. Maksudnya itu yang sesuatu yang pengen gue achieve gitu. Nah, kalau landmark industrinya berubah. Nah kalau sekarang kita lagi ada di rooftop nih gak? Oke, di rooftop which is adalah bagian paling atas dari sebuah gedung gitu kan. Gak mungkin rooftop ada di lantai 2 gitu ya kan. Iya. Ini kan lo sebagai sutradara, ada rooftop lain gak yang mau lo tuju? Mana ya? Mungkin kalau sebagai sutradara gue punya beberapa passion project yang lagi gue kerjain. Mungkin rooftop yang lebih tinggi itu adalah film-film seperti Mencuri Raden Saleh, sesuatu yang pengen gue kerjain banget. Terus dan beberapa film lain yang maksudnya yang sekarang lagi ada di kepala gitu ya. Tapi untuk ada di rooftop ini aja gue udah sangat grateful gitu. Maksudnya 2 tahun terakhir gue sangat menikmati ketika gue ada di belakang layar panggung, sementara di balik layarnya adalah director dan produser dan writer mempresentasikan film mereka lewat platformnya Visinema gitu. Dan itu yang membuat gue ngerasa seperti ada di rooftop yang lebih lain. tinggi dari rooftop ini sih. Untuk lo sampai rooftop kan pasti kan nggak mulus. Untuk sampai di atas kan pasti ada kritikan-kritikan juga. Mungkin ya bukan cuma dari sahabat-sahabat, teman-teman dekat. Kritikan paling paling pedes yang pernah lo terima soal apa? Pernah satu waktu gue ditanya sama seorang teman gitu. Who is your biggest competitor? Gitu. Ya terus gue mulailah berteori ini itu. Terus dia bilang salah, dia bilang. Itu yang bikin hidup lo gak nyaman dan mungkin berpengaruh sama karya-karya lo. Ya. Terus dia bilang your biggest competitor itu sebenarnya it's yourself gitu. Yang perlu lo kalahin ya diri lo sendiri gitu. Dan ya sejak saat itu jadi renungan yang maksudnya kayak ditabok gitu. Jadi nomor 1 itu kan bukan jadi nomor 1 orang paling kaya di dunia. Iya. Tapi lo bisa jadi nomor 1 untuk diri lo sendiri yang lo ngerasa this is my rooftop gitu. Yeah. Itu mungkin rooftopnya Jeff Bezos tapi mungkin ya ini rooftop gue dan I'm okay with it gitu dan I'm happy with it. Ya gak apa-apa juga kan. Tapi kalau sebaliknya, kalau tadi kan gue kritikan paling pedas ya kan. Berarti lo harus mengalahkan diri lo sendiri. Kalau justru yang the best compliment yang pernah lo dapet, yang akhirnya ngerasa bangga banget, dari siapa mungkin masih ingat atau seperti apa bentuknya? Sama istri gue. Dari istri, oke. Iya, jadi lucu. Jadi ada satu momen gitu, satu milestone yang kita capai gitu ya. Nggak sebagai pasangan aja tapi juga sebagai partner kerja gitu. Terus dia bilang, kita tuh nggak pernah nyangka ya untuk ada di sejauh ini gitu. Ya. Dan itu buatku komplimen bahwa we pass even our dream gitu. Gitu sih. Tapi ini sorry mungkin kalau agak personal ya. Kalau mungkin banyak orang yang gue sendiri berpendapat kalau kerja bareng sama pasangan itu agak susah. Mungkin nanti banyak hal-hal nyampur ke hubungan ke pribadi. Masa lalu berarti? Oh gitu ya? Iya. Berarti beda dong.
Gue nanya sama diri gue sendiri kali ya. Enggak. Mau jawaban serius? Ya kalau lu maksudnya Ya nggak gampang, tapi prosesnya panjang. Oke. Prosesnya panjang. perdebatan yang nyampur ke masalah pribadi pasti ada dong kalau gitu. Pasti. Gue nggak bisa bilang bahwa itu proses yang menyenangkan. Iya. Itu proses yang struggling gitu, very struggling. Tapi kalau lo bisa accomplish itu, lo akan jadi stronger couple. Ya. Nggak dalam konteks couple secara rumah tangga, tapi juga di pekerjaan. Karena kayak misalnya contohnya gue tahu istri gue tuh orang yang bukan sekedar nepok-nepokin gue. Dia adalah pengkritik utama gue sebenarnya. Dia yang selalu ngingetin gue gitu. Dan di satu sisi juga dia terima sebagai pengkritik terbesarnya gitu. Dan yang gue bangga adalah waktu kesuksesannya Visinema, kesuksesan awalnya Visinema tuh mungkin kita bisa bilang Keluarga Cemara. Keluarga Cemara tuh box office pertama Visinema. Dan Anggia tuh kerja sendiri, gak ada gue. Gitu. Dan orang semua bilang gini, bener kan? Kalau lo Anggia kerja sendiri, lo tinggalin akan sukses. Tapi kita buktiin di NKCTHI ketika kita, jadi waktu pas 2019 tuh kita sepakat untuk separate. Dia punya project sendiri, gue punya project sendiri. Tapi bukan buat separate, tapi untuk bener-bener bisa punya jarak satu sama lain. Karena kita sudah gak punya jarak selama cukup banyak waktu gitu. Habis setiap project bareng terus ya? Iya, habis itu kita gabung di NKCTHI, even better dari Keluarga Cemara. Gitu. Jadi memang kalau lo mau kerja sama pasangan, lo harus memang harus siap dengan banyak eksperimen. Lo harus siap kapan, lo harus punya timing kapan lo jalan bareng, kapan lo kasih jarak, kapan lo masuk lagi gitu. Jadi dan sebenarnya jadi menyenangkan ya. Kayak misalnya nggak harus kepikiran untuk kirim WhatsApp ke karyawan jam 044 gitu. Sorry Panji, nggak apa-apa. Gue respect sama Panji. Tapi maksudnya kemudian perdebatan tentang itu kan tentang work life balance segala macam. Gue nggak pernah punya problem sama work life balance. Karena my work it's my life gitu. Jadi pekerjaan adalah bagian dari hidup gue gitu. Bukan karena gue workaholic, tapi gue menikmati pekerjaan gue sebagai bagian dari hidup gue karena semua yang berkaitan sama kehidupan gue juga adalah pekerjaan gue. Istri gue juga kerja sama gue dan segala macam. Dan di Visinema gitu kita nggak punya kayak strict jam segini harus pulang, nggak boleh punya message jam segini. Tapi karena kita menjadikan pekerjaan itu bagian yang natural, yang organik, kita akan tahu sendiri kapan enggak, kapan iya, kapan harus berhenti, kapan harus istirahat, kapan harus jalan. Gue tuh tipe yang nggak bisa liburan sebenarnya, bro. Sampai sekarang nggak pernah bisa liburan. Karena pada akhirnya gue liburan juga sambil kerja. Jadi gue malah kalau nggak ngapa-ngapain, 3 hari nggak ngapa-ngapain gitu ya. Kan gue suka sailing. Gue tuh cuman sanggup 3-4 hari gitu di laut, nggak ngapa-ngapain. Abis itu berusaha nyari, ini mana nih yang tempat yang ada sinyalnya gitu. Tapi ya begitu lo menikmati semua prosesnya, lo nggak perlu pusing sama work life balance karena your life is already balanced anyway gitu. Oke, hal tersebut ada ini gak sih? Ada komplain dari keluarga gak sih? Maksudnya ya mungkin walaupun Anggia adalah partner kerja lo, tapi kan dia juga bagian dari kehidupan lo sebagai berumah tangga gitu kan. Kayak enggak lo bisa istirahat dulu gak sih, kita lagi mau liburan nih, lagi ini nih gitu. Ada komplain gitu gak sih? Organik aja. Di awal-awal tentu banyak perlu bikin playbook gitu ya. Maksudnya kita bikin playbook kita sendiri sih. Tapi pada akhirnya sekarang organik aja. Kita tahu kapan kita harus punya jarak. Tapi sulit ya. Misalnya lo punya jarak sama pekerjaan lo seakan-akan. Tapi di mana ruang dan waktu tempat lo nginjek adalah cerita, lo akhirnya akan ngomong, ini asik ya jadi film ya, atau dapat ide. Misalnya kita lagi liburan misalnya ke satu tempat terus ada sesuatu, akhirnya ngomongin pekerjaan juga karena itu adalah ide. Jadi memang nggak bisa disamain antara pekerja dengan corporate base sama misalnya kayak kita yang kerja di dunia kreatif yang memang mungkin dari obrolan kita aja gini gue bisa tiba-tiba punya ide dan gue keluar ruangan ini gue akan telepon istri gue kalau gue punya ide gitu, atau gue telepon siapapun yang gue punya ide. Gue mungkin banget nelpon Irfan Ramli misalnya head of development gue, VP development kreatif gue, ketika gue lihat
bahkan gak usah kayak Panji di 044. Ya. Mungkin di 0244 deh tuh. Gitu kan. Gue masih lihat dia online. Iya. Terus gue tanya, masih bangun? Masih Bung? Ngobrol yuk. Yaudah kita ngobrol aja gitu. Maksudnya ngobrol tentang pekerjaan, tentang ide segala macam. Karena bukan nggak bisa di notes gitu. Kalau gue mau ngomong saat itu juga ya, kenapa enggak? Maksudnya nggak perlu harus jadi kaku gitu. Karena menurut gue kalau toh yang di sana juga merasa bahwa punya culture dan mentality yang sama kayak gue gitu. Kecuali memang kalau misalnya udah nggak online terus di Instagramnya jam 1 udah tidur, gue tidur dulu ya 0244 lu nelpon, lu mah Hitler. Gitu kan. Tapi mungkin karena But I don't fire people quick. Ini mungkin buat beli-beli friends nih gak, yang sekarang udah mulai ngejalanin fase-fase atau proses-proses untuk mungkin gue punya tokoh idola adalah seorang Angga Dwi Masa Songko gitu ya. Langkah-langkah yang mereka harus lakuin untuk memulai karir seperti lo apa nih gak? Istilahnya apa ya, dunia tuh full of injustice. Jadi dunia tuh emang udah gak adil. Jangan mulai dari apa yang gue gak punya. Tapi mulai dari apa yang gue punya. Kadang-kadang kita selalu misalnya pertentangan soal kelas, lo enak bisa sukses, bapak lo orang kaya. Enggak, gue bukan dari anak orang yang orang tuanya mampu ngasih anaknya modal gitu. Gue bahkan memulai Visinema dari sebuah garasi dengan satu karyawan yang dibayar 500.000 dan dua meja jati yang sisa dari workshopnya bokap gue gitu. Selalu mulai dari apa yang lu punya gitu. Dan kemudian apa yang gue punya, apa yang bisa gue leverage. Kadang-kadang kita take it for granted sama banyak hal. Misalnya gue kenal sama lo. Tapi kalau misalnya kita ngerasa persahabatan kita atau pertemanan kita cuman sekedar pertemanan tapi gak bisa di leverage. Ya itu kan take it for granted. Tapi kalau misalnya lo punya sesuatu, gue punya sesuatu, terus kalau kita gabung kita bakalan bisa bikin sesuatu sama-sama gitu. Itu kan salah satu bagaimana kita bisa grateful sama apa yang kita punya. Mungkin lo cuma punya 1-2 teman, tapi 1-2 teman ini punya, kalau digabungin lo bisa bikin sesuatu bersama gitu. Yang perlu dilakukan kan sebenarnya potong ego gitu kan. Sejauh ini sih gue baru BPKB doang. Kalau gue punya BPKB. Gue juga gak mikir sama lo, kan lo contoh ceritanya. Ya gue kira baru mau Lego. Sorry nih enggak, pandemi nih. Gue ada jaminan BPKB nih. tapi mulai dari situ. Abis itu berani. Apapun yang lo mau lakuin, misalnya kayak contohnya waktu itu gue bikin Visinema tuh cuman modal bahwa gue dapet sebuah project FTV yang gue dapat dari seorang teman. Abis itu udahlah, ini kita mulai aja deh dari sini gitu. Mulainya nggak ada modal. Waktu gue bikin video klipnya Bung Glenn, itu budget video klipnya cuma 12 juta. Itu kecil ya buat sebuah banget video klip ya. Untuk sebuah video klip dengan shooting set segala macam itu cuma 12 juta. Bahkan gue nggak dapat apa-apa dan gue harus taruh uang di situ. Tapi gue bikin itu dengan sungguh-sungguh. Turns out adalah keputusan untuk ngambil proyek kecil itu membuat langkah gue lebih besar karena gue ketemu sama Bung, akhirnya kita berteman dan kemudian dia jadi partner di Visinema dan kita akhirnya membesarkan Visinema bersama-sama. Kadang-kadang kita mau fokus sama yang gede-gede, padahal kita berangkat dari yang kecil dan mungkin suatu hari kita akan dapat juga yang kecil. Dan yang kecil itu adalah sebuah ujian, apakah kita masih melihat hal yang sama atau enggak. Apakah kita melihat proyek misalnya dalam konteks gue, atau proyek itu ngelihatnya dalam perspektif uang aja, atau memang kita melihat proyek itu dalam perspektif karya, bahwa apapun berapapun kita harus kerjain sebaik-baiknya. Waktu kita nge-setup waktu masih kecil ya Dit, kayak tadi gue bilang lo punya apa yang lo punya, lo cuman punya apa yang lo punya, lo lihat lo nggak take it for granted sama apa yang di sekitar lo, terus lo punya keberanian, terus lo mulai dari yang start yang kecil. 4 hal itu sebenarnya momen dimana lo membentuk DNA entitas yang lagi mau kerjain. Dalam konteks gue misalnya Visinema. Dan DNA itulah yang kemudian jadi dorongan dan sesuatu yang selalu jadi kompas kita. Itu secara otomatis tuh ya? Iya, selalu jadi kompas kita walaupun kita punya North Star-nya. North Star itu tujuan gitu, kita punya North Star. Tapi DNA saat kita berdiri, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita yakinin itu adalah kompas kita untuk menuju North Star kita gitu. Itu dia. Tepuk tangan dong buat Angga Dwi Masa Songko. Mantap. Ya kalau gue juga gitu sih, sama prinsipnya memang
Ya duit itu gak ngaruh, yang penting kalau waktu cocok sih. Iya. Masalah waktu cocok ya. Nah ngomong-ngomong soal ini, tadi kan Blibli itu udah ngasih hadiah buat Angga, tadi si dia Bung Glenn ya. Oke, ini jadi kalau sekarang Blibli mau ngasih hadiah buat Blibli Friends di rumah. Hadiahnya adalah voucher dengan cara, kalau mau dapetinnya caranya gampang banget, lo tinggal jawab aja di kolom komen. Pertanyaannya ada 2, gampang banget pertanyaannya. Yang pertama, apa judul film yang merupakan kolaborasi Angga Dwi Masa Songko dan juga mendiang Glenn Fredly ya. Itu filmnya film tentang sepak bola tuh kalau nggak salah tuh. Oke, gue nonton tuh di bioskop lagi tuh enggak. Terus yang kedua, aku tahu gue beneran nonton bioskop. Sendiri lagi nontonnya. Yang kedua, apa nama perusahaan film yang didirikan oleh Angga? Sekarang jadi bukan perusahaan film doang ya, banyak ya. Ini apa namanya, turunannya. Kita bilangnya Entertainment and Technology Company sekarang. Tuh, itu dia. Pokoknya perusahaan yang Angga dirikan apa, sama judul film yang merupakan kolaborasi Angga dan juga Glenn Fredly. Tinggal jawab di kolom komen yang ada di bawah, akan mendapatkan voucher dari Blibli. Oke, nah untuk mencapai kesuksesan nggak? Pasti ada orang-orang yang mendukung karir lo gitu kan. Nah kalau diberi kesempatan untuk mengucapkan terima kasih, lo mau ngucapin ke siapa? Dan di saat ini juga gue kasih kesempatannya. Lo telepon Doi. Sering sih gue ketemu hampir tiap hari gue ketemu. Istri berarti. Istri gue. Boleh gak telepon sekarang gitu? Kita pengen tahu gitu kalau. Tapi dia lagi ngapain ya hari ini ya? Yang gak tahu kan istri lo, bukan istri gue. Iya, oh iya juga ya. Kalau lo tahu dia ngapain, gue tusuk lo di sini dari depan, bukan dari belakang. Siapa tahu kan gue personal assistant dia. Oh iya benar juga. Halo Tak. Ya. Nih lagi dikerjain sama Adit insomnia. Disuruh bikin thank you call katanya. Tulisan di apa namanya? Tulisan di cue cardnya, buat mencapai kesuksesan pasti ada orang-orang yang mendukung karir kamu. Kalau diberi kesempatan untuk menjawab terima kasih, kamu mau ngucapin ke siapa? Terus aku bilang, ya Anggia lah. Iya. Gitu. Kenapa? Karena ya kamu cuman kamu orang. Di mana sih? Kok anaknya jadi banyak? Perasaan anak kita 1 doang. Hah? Kamu di mana? Gimana? Kamu di mana sih? Kok gue jadi ini pintu berat banget ya. Aku ya di Formix lah. Oh, kirain kamu di mana? Kok anaknya jadi banyak? Perasaan anak kita cuma 1. Iya kan lagi nusa, makanya anaknya banyak. Oh iya. Iya bener juga ya. Oh iya bener gue ngomong. Apa aku nggak mudeng tadi kamu Ini bilang apa? ceritanya di segmen 9. Thank you call 5 menit. Gak usah dibaca. Oh nggak usah dibaca. Oke. Enggak, sebenarnya aku lagi casting di Blibli pengen jadi host gantiin Adit. Disuruh bikin thank you call, terus aku bilang kalau misalnya ada yang perlu diucapin terima kasih siapa, aku bilang ya Anggia lah. Anggia tuh orang gila. Masanya sinyalnya jelek. Ya Allah. Ini kayak nonton Netflix tapi pakai provider jelek gitu. Hah? Thank you call 5 menit terus. Wah jauh banget Kak. Udahlah udah 5 menit udah lewat. Udah gak sedih ini sih ketawa-tawa. Ini mereka pengennya aku nangis-nangis tadinya. Agak sedih gitu iya, segmen biar kayak tali kasih nah, gitu iya, ya kan. betul. Ratingnya tinggi. Soalnya gitu. episode pertama orang jualan nangis. Kayak apa lagi? Udahlah. Kamu kelihatan bolotnya jadinya. Ini aja gue keluar studio jadinya. Oh ya udah, aku cuma bilang terima kasih. Sudah jadi segalanya. Happy Valentine. Udah lewat lama dong, Pak. Iya, kamu gak bilang selamat Valentine kemarin. Ketahuan. Tapi kan gue masakin loh. Oh iya kan dimasakin gue nyiapin alatnya gimana? Berantem, aku suka keributan. Ya udah aku bilang kamu tuh ya maksudnya orang gila yang percaya sama aku dari awal. Jangan lupa makan ya, Angsong. Terima kasih juga udah jadi teman setia aku. Ya udah ya. Dadah. Oke, dadah. Udah puas lu?
Ya kebayang sih kalau lagi kerja bareng, lagi pusing-pusing kebayang sih. Ribut-ribut ya. Iya. Oke, mungkin nextnya adalah kita bikin gimana meyakinkan orang dengan sepatu robek-robek tadi. Kita bikin temanya itu ya, bukan sutradara nih. Gitu. Tapi pernah gak dulu di tengah-tengah kegalauan lo atau titik terendah lo tadi yang lo bilang sempet dia memberikan suggest kayak udah gak tinggalin film aja gak pernah, atau gak memberikan suggest yang lain atau apa, atau tetap support lo dimanapun lo berada? Yang menarik adalah kita maksudnya nggak, bentuknya tuh Anggia tuh bukan kayak support system, tapi Anggia tuh ya partner gitu. Jadi kita jalan barengan gitu. Jadi dan kita mencintai hal yang sama sih. Maksudnya kita mencintai proses filmmakingnya, kita mencintai apa yang kita bikin, kita mencintai outcome dari apa yang kita bikin. Jadi setelah kita selesai dengan Cahaya dari Timur, gue bisa bilang bahwa kita bisa ngarungin apapun gitu, karena itu luar biasa men, itu gila banget lah prosesnya. Dan gue kalau cerita sama teman-teman yang produksi film, mereka juga bilang lo orang gila gitu yang bisa ngerjain itu. Dan gue nggak cuman grateful sama Glenn, sama Anggia, tapi sama semua orang yang terlibat di film itu yang tahu situasinya dan mau tetap percaya sama apa yang kita bikin. Itu pada akhirnya mungkin yang terakhir, pada akhirnya kalau lo yakin sama apa yang lo kerjain, lo cinta sama apa yang lo kerjain, dan lo ngerjainnya sungguh-sungguh, lo akan ketemu sama orang-orang yang ada dalam perahu yang sama, dalam pikiran yang sama, dan mereka akan jadi orang-orang yang membawa lo lebih jauh daripada apa yang lo bayangin. Kayak gue sekarang, gue bilang tadi bahwa I'm living beyond my wildest dream, bukan karena Angga, tapi karena ada banyak orang di sekitar gue yang membantu gue untuk mencapai titik ini dan ada di rooftop ini hari ini. Mantap. Gitu. Oke, ini salam super. Supernya itu gak pernah di rumah ya, suka pergi maksudnya tadi ya. Oke, kalau gitu, kalau tadi Angga udah sharing tentang perjalanan karir dia, terus juga tadi udah dapet gift juga dari Blibli gitu kan. Nah kalau sekarang gue punya yang namanya number one card nih buat lo, ada message di dalam. Gue nanti akan persembahkan spesial buat lu ya kan, karena waktu episode pertama kemarin gue sempat kasih persembahan juga buat Marion Jola. Oke. Langsung udah ajak project bareng. Ada baskom? Buat apa baskom? Muntah? Jangan. Belum dia apa-apain kan? Gue udah muntah duluan. Gue give up aja kali, gak usah ya. Iya, nggak siapa tahu ini bisa jadi soundtrack film-filmnya Angga ya. Film pendek, film 2 detik misalkan gitu ya. Itu mah ngejam. Oke, ini gue kasih namanya number one card. Set. Iya, walaupun sudah melakukan tetap deg-degan gue. Iya. Ini ada tuh Roof Talks, story about becoming number one, Blibli. Oke, kalau gitu. Ini gue nulis loh gak? Liriknya semuanya. Lihat tulisan lo. Kata-katanya. Ini bukan gue nulis, maksudnya kata-katanya gue yang bikin. Oke, kalau gitu langsung aja kita persembahkan ini dia untuk Angga Dwi Masa Songko. Musik! Yo, teman gue namanya Angga, dapet citra di usia muda. Emang doi ya sutradara, semua filmnya bagus semua. Dia layak jadi nomor 1 bikin film, selalu bermutu. Industrinya jadi maju terus tanpa banyak bacot ini itu. Angga Dwi Masa Songko dari Ciko, Jericho sampai Ardhito Pramono udah tahu kalau si Angga jago. Angga jago. Lama banget fade out ini. Angga jago. Jangan fade out. Nah. Perasaan pas tadi latihan tuh langsung ngepas gitu. Tegang sih lo. Kenapa? Naksir lo sama gue. Ya lumayan sih dari dulu awal kita ketemu di Insomnia dulu ya. Sorry Anggi ya. Oke, kalau gitu ini adalah segmen yang sebenarnya paling menegangkan buat gue aja sih ya. Dan mungkin buat Angga tegang karena pengen muntah dia dengernya ya. Oke, tapi terima kasih Angga udah mampir ke Roof Talks dari Blibli. Jadi banyak banget mungkin hal-hal menarik dari obrolan tadi teman-teman yang sudah memberikan inspirasi buat kita, buat Blibli Friends lagi nonton juga. Dan kita doakan semoga proyek-proyeknya Angga di 2021 dan seterusnya lancar, sukses. Terus juga kita doakan Angga dan keluarganya dan juga tim Visinema semuanya sehat.
Amin. Itu penting soalnya buat sekarang ini penting banget ya sehat ya. Oke, kalau gitu nantikan lagi Roof Talks episode berikutnya dengan tamu-tamu yang punya story seru soal mereka untuk menjadi nomor 1. Adit Insomnia pamit. Bye. Bye.